Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menekuk tim tuan rumah Singapura dengan agregat 5-3. Kesempatan ini bisa menyudahi penantian skuad Garuda yang sebelumnya selalu dikalahkan di laga final. Sekarang Indonesia lebih siap untuk juara dan membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Cetak Gol akan merangkum final-final yang sudah Indonesia mainkan dalam 15 tahun terakhir beserta masalah-masalah di belakangnya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Final 2010. Pada laga final Piala AFF tahun 2010 yang lalu, Indonesia bertanding menghadapi musuh bebuyutan mereka, Malaysia. Sayangnya pada laga leg pertama skuad Garuda dikalahkan dengan skor telak 3-0. Sementara pada leg kedua skuad Garuda cuma bisa membalas tim negeri jiran dengan skor 2-1. Hasilnya Indonesia gagal merebut gelar juara karena kalah agregat 4-2. Kekalahan tersebut membuat publik sepak bola bertanya-tanya. Pasalnya Indonesia tampil sebagai tim unggulan setelah mengalahkan Malaysia di babak penyisihan grup dengan skor 5-1. Setelah pertandingan berakhir, rumor pengaturan skor pun langsung bermunculan. Kejanggalan itu juga dikonfirmasi kepada manajer tim nasional Indonesia saat itu, Andi Darussalam Tabusala. Dalam pengakuannya, Andi mengenal orang-orang Malaysia yang menjalankan praktek pengaturan skor saat itu. Oknum tersebut mengaku kalau Malaysia nggak bisa menang tanpa jalan yang kotor. Salah satu momen pengaturan skor terjadi saat Maman Abdurrahman membiarkan bola keluar. Hal itu bertujuan untuk memberikan kesempatan pemain Malaysia menguasai bola. Momen tersebut juga berujung dengan gol pertama skuad Harimau Malaya ke gawang Indonesia. Pengaturan skor berikutnya terjadi saat Malaysia mencetak gol kedua. Saat itu dua pemain bertahan Indonesia membuat areanya terbuka dan membiarkan Safi Sali mencetak gol cepat. Andi sendiri mengakui semuanya agar sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Namun di sisi lain para pemain timnas Indonesia juga mengklarifikasi kalau hal itu tidak benar. Apapun yang terjadi saat itu, entah benar atau tidak, semuanya sudah terlanjur terjadi dan itu menjadikan pelajaran untuk Indonesia. Final 2016. Berikutnya, kegagalan Indonesia kembali terjadi di final Piala AFF tahun 2016 yang lalu. Pada kompetisi tersebut, skuad Garuda tergabung dalam grup A yang berisikan Thailand, Filipina, dan Singapura. Saat itu, Indonesia mulai persiapan dengan keterbatasan dan sejumlah masalah. Nggak ada kompetisi resmi yang diselenggarakan mengingat Indonesia baru keluar dari sanksi FIFA. Mereka cuma menggulirkan turnamen berformat kompetisi dengan nama Indonesia Soccer Championship. Lucunya, pelatih timnas Indonesia saat itu, Alfred Riedel, nggak bisa berbuat banyak. Pelatih asal Austria tersebut dipaksa hanya mengambil dua pemain dari satu klub ISC saja. Sementara klub saat itu berlaku egois dengan mementingkan kompetisi yang nggak resmi dibandingkan dengan timnas. Hasilnya banyak klub yang menghalang pemainnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Alfred Riedel pun cuma bisa mempersiapkan skuad seadanya dalam waktu yang juga mepet. Pada akhirnya, timnas dihuni oleh pemain terbatas mulai dari Kurnia Mega, Boa Salosa, Stefano Lillipali, Andik Firmansyah, Bayu Pradana, Rizky Pora, sampai Fahrudin Arianto. Walaupun begitu, skuad Garuda berhasil melaju dan menjawab semua keraguan. Mereka bahkan lolos ke semifinal setelah menang dramatis atas Singapura dengan skor 2-1. Di babak semifinal, skuad Garuda juga tampil menjanjikan dan mengalahkan Vietnam dengan agregat 4-3. Sayang di laga final Indonesia harus menyerah atas Thailand dengan agregat 2-3. Final 2020. Pada final Piala AFF 2020 nantinya skuad Indonesia kembali berhadapan dengan Thailand. Persiapan skuad Garuda sendiri bisa dibilang sudah cukup matang. Apalagi Indonesia sudah melengkapi diri dengan pemain-pemain terbaik sekelas Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, sampai Asnawi Mangku Alam. Ketiganya sudah merasakan kompetisi di luar Asia Tenggara. Pelatih saat ini juga ex-pelatih yang pernah merasakan sensasi main di Piala Dunia. Jadi mari kita saksikan apakah langkah Indonesia di partai final tahun ini merupakan yang terbaik dibandingkan final-final yang lainnya. Apakah Indonesia bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya untuk kompetisi terpanas di Asia Tenggara? Bagaimana menurutmu? Apakah skuad Garuda siap mengakhiri kutukan runner-up di tahun ini?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.